Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Isra yang kami muliakan, segala puji dan syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan rahimnya yang diberikan kepada kita semua. Akhirnya sempatkah kita sama-sama menikmati suasana malam yang bahagia ini di malam yang keempat atau yang ketiga bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dalam kondisi sehat wal afiyah. Ini adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang amat mahal. Dapat kita atau sering kita saksikan saudara kita, keluarga kita yang menjual segala yang dimilikinya untuk dipergunakan untuk berobat agar dia sehat. Jadi kesehatan itu adalah nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Maka dari situ marilah kita pelihara nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita adalah puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaannya kepada umatnya, kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda atau kama qala Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi puasa itu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kesehatan. Dan Rasul menjamin
puasalah kamu supaya kamu sehat. Jamaah Masjid Al-Isra yang kami muliakan, salam dan salawat tentu kita tidak lupa kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Insyaallah materi kita pada malam hari ini adalah bukti kecintaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Karena cintanya Rasul kepada umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua yang dikhawatirkan agar umat Nabi Muhammad tidak terjerumus kedua perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan atasmu, asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Jadi syirik yang kecil. Jadi pada saat itu Rasul menyatakan, inni akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan atasmu, asyirkul asghar, adalah syirik yang kecil. Maka sahabat pada waktu itu juga karena kecintaannya kepada Rasul, maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu wa masyirkul asghar ya Rasul? Wa ma syirkul akbar asghar ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jadi sahabat aktif. Jadi di sini dapat kita melihat jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah dakwahnya, maka Rasul itu aktif. Bukti aktifnya sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah?" Qala, Rasul menjawab, "Ar-riya." Ar-riya, kata Rasulullah, yaitu riya. Ini ternyata riya ini adalah perkara yang amat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan syirkul akbar, syirik yang besar. Karena kalau syirik yang besar di masa Rasul itu nyata menyembah berhala. Tapi orang yang menyembah berhala itu nyata dilihat.
Tapi syirik asghar, syirik kecil ini amat berbahaya karena dia tidak nampak. Seseorang bisa melaksanakan ibadah salat melaksanakan puasa Ramadan, ternyata puasanya bukan semata karena Allah, tapi karena mau dilihat, diketahui oleh sesamanya kalau dia juga berpuasa, dia juga salat. Jadi nampak kelihatannya alim, nampak kelihatannya muslim, nampak kelihatannya ahli ibadah, tapi dibalik daripada itu adalah menanti pujian dari sesamanya, dan itulah riya. Dan ini yang amat ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tentu kepada kita semua. Jamaah Masjid Al-Isra, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir kepada umatnya, kepada kita semua. Ma'akhafu ala ummati illa da'ful yaqin. Tidak ada yang aku khawatirkan atas umatku kecuali lemahnya keyakinan, lemahnya iman. Nah, ini juga yang kedua, ini perkara yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lemahnya iman. Maka dari sini, karena ini membutuhkan bagaimana supaya iman kita ini kuat, maka membutuhkan kesabaran. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jadi jika kamu benar-benar mencintai Allah, jadi Rasul sampaikan kepada umat Muhammad, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi kalau kita ini menguatkan iman kepada Allah, pertama kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menumbuhkan iman dalam keseharian kita amat mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jika, kata Nabi, jika kamu lakukan, kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika engkau mengamalkannya, yuhibbukum, pasti kamu saling cinta mencintai. Jadi kita ini tentu bagaimana supaya
ayah cinta kepada anak dan istri dan anak-anaknya? Bagaimana sang ibu cinta kepada suami dan anaknya? Bagaimana supaya kita semua ini dalam sosialisasi di masjid ini ataupun dimanapun kita berada, kita saling cinta mencintai? Kata Nabi SAW, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Dan pahala salam pertama menimbulkan kecintaan, cinta, dan kecintaan itu didasarkan karena iman. Coba kita lihat, kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afsus salama bainakum adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kecintaan dan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita perhatikan. Saya mengajak kepada bapak ibu jamaah tarwih yang sama berbahagia, mari kita ingat, renungkan berapa kali kita keluar masuk di rumah kita. Berapa kali kita keluar masuk di rumah kita? Jika kita masuk rumah kita, assalamualaikum 10 kebaikan, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Istri dan anak kita juga menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, juga dapat pahala. Coba betapa banyak pahala yang Allah janjikan hanya menyebarkan salam. Ini sungguh luar biasa ajaran agama kita dalam hal menumbuh suburkan cinta dan cinta kepada sesama, terutama cinta kepada lingkup keluarga terkecil kita, lingkup masyarakat kita. Salah satu konsep yang diajarkan oleh Nabi adalah afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Alhamdulillah, pada malam ini tentu kita amat bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat kesehatan yang sempurna, sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk hadir sholat berjamaah. Dan semoga bulan Ramadan seperti ini mari kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ibadah yang amat mudah untuk kita lakukan, mengisi amal kita, adalah memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf 10 sampai 50 pahala, dan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau hitung Al-Quran dalam 30 juz itu berapa puluh ribu huruf. Ini per hurufnya. Alif, lam, mim itu 3 huruf. Jadi marilah kita sama-sama berusaha mengisi aktivitas Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, dan salah satu diantaranya membaca Al-Quran. Manfaat membaca Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya
Al-Quran, pahala membaca Al-Quran akan datang membawa syafaat pada hari akhirat. Dikala tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi yang mau membantu, justru dia setia datang membantu kepada kita semua. Yang terakhir, mari kita bersama-sama meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, pahala golongan orang yang berpuasa dikenal dengan golongan Rayyan. Apa itu Rayyan? Kata para sahabat, apa itu Rayyan ya Rasulullah? Rayyan itu adalah salah satu pintu yang dimana pintu itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Isra yang sama berbahagia, marilah kita bersama-sama menumbuh suburkan iman kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memelihara pesan kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tinggalkan sifat riya. Yang kedua, mari kita sama-sama tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan yang amat ringan namun sangat bermanfaat dan mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Dan mari kita mengisi aktivitas ibadah Ramadan kita ini dengan sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran. Terima kasih atas segala waktu dan kesediaan kita untuk ikut mendengarkan tausiah atau ceramah yang kami bawakan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat terutama pada diri kami sendiri dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.